Tribuners, seusai penangkapan Maduro, Trump ternyata mulai memberikan tekanan ke beberapa wilayah lainnya. Dan salah satunya ini Denmark yang memang terus disenggol ya seputar aneksasi wilayah Greenland. Tak sampai pada wacana saja, langkah ini ternyata terus-menerus digencarkan Trump dengan berbagai cara. Jadi ia mulai menggunakan opsi militer agar dapat mencaplok ya wilayah ini. Dan pernyataan resmi Gedung Putih pada Selasa 6 Januari ini memicu kekhawatiran di Eropa sekaligus memperkeruh hubungan Washington dengan para sekutunya di NATO termasuk Denmark sendiri. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Levitt menyebut Presiden dan juga timnya ini sedang membahas berbagai pilihan untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang disebut penting ini. Jadi Levitt juga menjelaskan terkait penguasaan Greenland ini merupakan prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, terutama untuk mengantisipasi pengaruh dari Rusia dan juga Cina. Jadi menurut Gedung Putih, Greenland ini memiliki cadangan logam tanah yang belum dimanfaatkan serta lokasi strategis seiring mencairnya es kutub yang membuka jalur pelayaran baru. Dan sebenarnya, rencana untuk mengakuisisi Greenland ini sudah terkuak sejak masa jabatan pertama Trump Tribuners. Menurut Mark Jacobson, yang sebagai pakar diplomasi Arktik dari Royal Danish Defence College, menurutnya ide ini bukan hal yang baru lagi. Jadi Trump ini berdalih bahwa Denmark ini tidak mampu untuk menjamin keamanan Greenland, bahkan menyindir negara ini baru membeli satu kereta luncur anjing. Namun kenyataannya Copenhagen ini telah mengalokasikan sekitar 90 miliar kroner atau sekitar di rupiah ini 235,8 triliun untuk sektor keamanan dalam 1 tahun terakhir. Dan saat ini AS sudah memiliki pangkalan militer kabarnya di Greenland yang dihuni oleh sekitar 57.000 orang. Trump menyebut bahwa keputusan soal Greenland kemungkinan akan diambil dalam waktu sekitar 2 bulan setelah situasi di Venezuela ini stabil pasca operasi militer Amerika Serikat yang telah menangkap Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari lalu. Tribuners, atas rencana yang cukup menggemparkan berbagai belahan dunia ini, Perdana Menteri Denmark pun merespons isu ini. Mette Frederiksen mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya untuk menghentikan ancaman pengambil alihan Greenland ya, yang merupakan wilayah otonom Denmark di kawasan Arktik. Jadi Frederiksen menilai gagasan aneksasi ini tidak masuk akal dan melanggar hukum internasional. Ia menyebut Amerika Serikat ini tidak berhak untuk mencaplok salah satu dari 3 negara di kerajaan Denmark. Bahkan ketegangan ini memang meningkat Tribuners karena komentar Trump disampaikan hanya sehari setelah Amerika Serikat melancarkan operasi militer di Venezuela dan kemudian menangkap Nicolas Maduro beserta istrinya. Sehingga langkah Washington di Venezuela ini memicu kekhawatiran di Denmark bahwa pendekatan serupa ini mungkin bisa dapat diterapkan terhadap Greenland. Nah, Frederiksen ini secara terbuka juga memperingatkan Washington agar tidak mengancam sekutu dekat yang memiliki hubungan historis panjang dengan Amerika Serikat. Dari Duta Besar Denmark untuk AS pun, Jesper Moller, telah menegaskan bahwa Denmark telah meningkatkan keamanan di kawasan Arktik dan juga tetap bekerja sama erat dengan Amerika Serikat sebagai sekutu NATO. Dan meski sebagian warga Greenland ini mendukung kemerdekaan penuh di masa depan, jajak pendapat ini menunjukkan penolakan besar terhadap kemungkinan menjadi bagian dari Amerika Serikat. Tak hanya rencana aneksasi dengan opsi militer saja, Tribuners, terbaru pada Senin 5 Januari, Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah memberitahu para anggota parlemen bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump lebih memilih untuk membeli Greenland daripada menginvasinya. Jadi pernyataan ini disampaikan dalam sebuah pengarahan dengan para anggota parlemen dari Komisi Angkatan Bersenjata dan Kebijakan Luar Negeri.
Pada hari yang sama pula, Trump ini memerintahkan para ajudannya untuk menyampaikan rencana yang diperbarui. Tak main-main ya, Tribuners memang rencana ini, dan dikutip dari New York Times pada Selasa 6 Januari, pengarahan Kongres ini memang difokuskan dahulu pada Venezuela, tetapi para anggota parlemen menyampaikan kekhawatiran tentang niat Trump ini terhadap Greenland. Hal ini menyusul pernyataan agresif Trump di pekan ini ya, dan seorang ajudan utamanya, Stephen Miller. Kendati demikian, Rubio belum menjelaskan secara rinci maksud dari rencana Trump untuk membeli Greenland ini. Namun, Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan Trump ini tidak akan mengesampingkan kemungkinan invasi Amerika Serikat ke Greenland. Dan kabarnya seperti apa nantinya, Tribuners tetap simak hanya di Tribun News ya. Denmark joins the Secretary General in expressing deep concern over the evolving situation in Venezuela. Since this council met to discuss the situation 2 weeks ago, we have seen a drastic escalation, culminating in a large-scale military operation on January 3rd. At our last meeting, Denmark urged all actors to strictly adhere to international law and to de-escalate tensions and exercise the necessary restraint. Today, we echo the Secretary General in his concern regarding the worrying implications of this military action. Independent of the situation in Venezuela, these developments constitute a dangerous precedent. International law and the UN Charter, as a pillar of the international security architecture, must be respected by all states. Denmark recalls the foundational principle of international law that forbids states from threatening or using force against another state's territorial integrity and political independence. This imperative is enshrined in Article 2, Paragraph 4 of the UN Charter. Members of the UN Security Council have a special responsibility to uphold these principles. The principles of sovereignty, political independence, and territorial integrity must be respected. The inviolability of borders is not up for negotiation. These are universal, sacrosanct principles enshrined in international law. They apply everywhere. Mr. President, once again, Denmark calls on all parties to urgently de-escalate tensions that could threaten peace and stability in the region and beyond. International disputes should be settled by peaceful means, as stated in the UN Charter. We further call on all parties to exercise maximum restraint and to engage in dialogue and diplomacy. Denmark takes note of official statements from the United States government stating that the military operations are to combat drug trafficking and stem the illicit flow of illegal narcotics. Denmark shares the priority of combating organized crime and drug trafficking, while reiterating that counter-narcotic efforts, as all other efforts, must be conducted in strict accordance with international law, including the fundamental rules and principles of the UN Charter. Mr. President, against this backdrop, Denmark wishes to recall our solidarity with the people of Venezuela. Denmark does not recognize Nicolas Maduro as the legitimate president of Venezuela, following the lack of transparency and integrity in the 2024 presidential elections, which failed to meet basic democratic standards. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.